Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya hari ini. Semoga semuanya pada sehat. Amin. Ada yang itu sebelum si absen kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Silakan. Siap. Berdoa dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu absen dulu ya. Hari ini ibu absen. Siapa yang masuk semua? Alhamdulillah, berarti semuanya pada sehat ya. Untuk pembelajaran hari ini itu lanjutan dari materi transformasi, yaitu tentang kombinasi transformasi. Ya. Namun sebelumnya, sebelum Ibu masuk ke dalam pembahasan, ya, yang dibahas dalam transformasi fungsi transformasi. Nah, ada apa aja dalam transformasi? Ya. Nah, sekarang coba supaya kita ikut semuanya. Soalnya sekarang itu di dalam ini kan ya, sudah mengatakan modal dasar dalam pembelajaran itu harus aman pendengarannya, harus aman pendengarannya. Yang paling penting adalah perhatian atau fokus. Ya, coba biar mengingatkan kembali, biar kamu sadar dalam pembelajaran. Silakan berdiri. Nah, berdiri. Supaya tidak ada yang tidur. Ya, soalnya dia ada yang tidur. Siap ya? Nah, kita terapkan pembelajaran yang kemarin itu, yang 4 itu. Ada translasi, refleksi, rotasi, dilatasi. Ketika Ibu bilang translasi berarti kemana bergerak? Bergerak. Kemana aja? Ini. Rotasi berarti terus refleksi ya, oke. Fokus ya, dengarkan dan memperhatikan. Ya, rotasi, oke. Dilatasi. Nah, gimana itu? Kalau gini memperbesar, kalau gini kecil. Dilatasi kan ya. Refleksi. Translasi. Refleksi. Masih ada yang salah. Rotasi. Refleksi. Dilatasi. Rotasi. Refleksi. Translasi. Oke, udah, berarti udah betul. Oke, ya. Nanti Ibu untuk mengingatkan kalian. Nah, ya. Sebelum Ibu bagikan nanti LKPD-nya, silakan perhatikan di sini. Pembahasan hari ini yaitu tentang kombinasi transformasi fungsi. Jadi transformasi fungsi di dalam pembahasan kombinasi transformasi fungsi itu melihat perubahan, ya,
dari persamaan berubah akibat adanya yang tadi, akibat adanya translasi atau mungkin akibat dari refleksi itu gimana. Nah, ibu bertanya, siapa yang bisa jawab acungan tangan. Kira-kira kalau kita lihat di fenomena kehidupan sehari-hari, apa saja yang mengalami perubahan? Silahkan acungkan tangannya. Tuh, kelompok berapa? 3. Apa? Dari bayi usia di Indonesia ya Bu, dari bayi ke usia anak-anak terus ke dewasa ke tua Ibu. Dia perubahan pada manusia. Dari mulai lahir bayi, dia menginjak anak-anak, dewasa sampai tua. Itu yang mengalami perubahan. Apalagi siapa yang bisa jawab? Kelompok 3. Apa manusia aja yang mengalami perubahan? Coba hubungkan dengan mata pelajaran yang lain yang mengalami perubahan banyak. Nah, apa? Nah, apa tuh? Misalnya, bumi berputar, mengalami perubahan. Oke. Terus apa lagi? Sip. Ada satu lagi. Ya, yang mengalami perubahan dalam tadi contohnya dalam tubuh manusia berubah. Apalagi ada satu kali lagi. Ya, sip. Nova. Hah? Hewan. Contohnya. Kupu-kupu. Dari mulai mana dulu? Dari mulai bulat, berbombong, terus jadi kupu-kupu. Ya, tuh. Ya semuanya pada bebas. Oke. Nah, tapi di sini ya yang kita bahas hari ini yaitu perubahan terhadap transformasi. Ya. Nah, ini Ibu, ini dulu silakan dilihat tujuan dari pembelajaran hari ini. Kalian harus mampu menentukan persamaan fungsi dari hasil kombinasi. Maksudnya nanti Ibu bagikan LKPD berupa persamaan. Nah, kalian harus bisa merubah. Misalnya di situ fungsinya berubah akibat ada translasi, gimana perubahannya? Itu harus bisa. Yang kedua adalah mampu memvisualisasikan grafik dari hasil kombinasi. Dari awal fungsi kamu gambar dulu. Ya, dari gambar. Ketika ada translasi, nah perubahan gambarnya bagaimana itu. Yang terakhir adalah ya ini 3 dulu. Ini belum ya, satu. Ulang lagi. Tadi tujuannya sudah disampaikan. Kemudian ini tujuannya tadi udah. Yang terakhir yaitu menerapkan apa tadi, menerapkan kombinasi fungsi. Nanti kita lihat dari hasil fungsi itu, terus transformasi itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang harus kalian lihat. Sekarang lihat ya, perhatikan gambar. Lihat gambar berikut. Lihat. Masih bentar dulu. Nah, ada berapa gambar? Perhatikan. Ada yang tahu gambar apa yang pertama? Dorong ya. Ya, ada lagi orang dorong meja atau dorong apa itu? Meja. Tapi yang dimaksud di sini bukan mendorongnya. Kita lihat pembahasan materi sebelumnya. Berarti di situ ada konsep apa? Translasi. Ya, meja itu didorong bergerak jadinya. Kemudian yang kedua, pernah lihat di sini, pernah main? Ada di mana? Pasar malam, yang suka ke pasar malam. Bilang gambar apa ini bilang? Mengandung ini gambar kedua. Gambar mengandung apa ini?
Kan ini rotasi, ya. Ini kalau di tempat hiburan namanya apa? Yang lala. Nah, terus gambar ketiga, nih ada orang lagi foto ya. Nah, itu apa maksudnya? Refleksi, pancar. Nah, kemarin kan sudah tuh fungsi-fungsinya juga. Gambar keempat, lihat dari tadi kan udah berapa gambar? 3. Nah ini ya, gambar keempat dilihat ada apa tuh? Ada apa? Gambar pohon ya? Layang-layang. Berarti apa? Dilatasi. Betul, dilatasi. Kalau dilatasi itu berkecil jadi besar. Ya. Nah, seperti pada gambar ketiga baru itu dilatasikan. Ya, fokus. Nah, ya. Dari kecil dilatasi, berarti masuknya ke granasi. Yang keempat, refleksi. Itu ada pencerminan, itu pohon ada di dekat pantai. Terus ini apa? Nah, gambar apa tuh? Sama. Ini mau diputar ya? Nah, itu sama ada tempat. Masuknya kemana? Ya, jadi ibu ini untuk mengingatkan kepada kalian yang pembahasannya adalah tentang kombinasi. Nah, oke. Nih, sama. Gambar ini ya, ini langkah-langkahnya. Nah, ini kombinasi transformasi fungsi. Jadi nanti untuk menyelesaikan soal yang nanti ibu bagikan RKPD, kalian harus syarat-syaratnya menguasai dulu tentang transformasi. Ya, ibu tanya, transformasi itu ada yang bergerak kemana aja? Kanan, kiri. Tapi itu berada di sumbu. Terus bergerak kemana aja? Bawah. Berarti di sumbu. Ya. Coba kelompok 4. Mana kelompok 4? Kelompok 4. Kalau bergerak ke kanan itu rumusnya bagaimana? Nah, ini sangat usahanya harus apa rumus masing-masing. Rumus siapa yang bergerak kemana? Ke kanan. Nah, kanan. Ya, jadi kemarin kan ada yang salah semua. X min A. Ya, X min A. Itu kalau ke kanan. Kalau ke kiri, X sama A. X tambah A. Kemudian pada refleksi. Refleksi itu pencerminan kan? Nah, ada pencerminan terhadap sumbu Y, sumbu X. Itu harus sudah kalian pahami atau hafal. Terus untuk rotasi. Untuk menentukan rotasi harus lihat apa? Hal-hal apa saja untuk menentukan kesamaannya. TP. Apa TP? Apa lagi? Sudut. Ya. Satu lagi? Arah perputarannya. Ya. Terus yang terakhir dilatasi. Dilatasi ada berapa ininya? Secara garis besar yang kemarin sudah kita bahas tuh pada peta konsep ada 2. Satu yang sejajar, ya, ada sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y. Apalagi? Yang titik pusat, yang kalian waktu ibu berikan tugas waktu daring. Nah itu kan titik pusat yang ada di buku paket. Yang salahnya di soal terakhir. Nah itu ya, jadi syarat-syaratnya kalian untuk menyelesaikan soal kombinasi transformasi, syaratnya harus menguasai rumus-rumus yang sudah kita pelajari. Nah nantinya nih ya, jadi nanti masukkan dulu fungsinya ke sini,
perubahan apa? Nanti berubahlah jadi persamaan akibat analisis. Ya, harus ada dua, perubahan secara persamaan, ada perubahan secara grafik. Ya, nanti kalian gambar dulu manual. Untuk menggambar grafik itu perlu apa? Sisi koordinat kan. Nah, tabel. Nanti kita buktikan pakai penerapan biro. Ya, baik, Ibu bagikan dulu ini. Jadi ada satu, kita menggunakan pendekatan problem based learning. Jadi Ibu berikan masalah, nanti kalian yang menggali penyelesaiannya bagaimana. Ya, satu LKPD soalnya sama dikerjakan oleh dua kelompok. Ya, supaya apa? Yang ketika dia presentasi untuk kelompok yang tidak ke depan, silakan tanggapi soalnya sama. Saya nanti kalau ada yang nggak paham boleh kan. Kelompok satu mana? Oh, ini kelompok satu. Kelompok dua. Ini kelompok dua. Kelompok tiga. Ya. Kelompok empat. Ini. Terima kasih Bu. Kelompok lima. Tiga mana tadi? Itu. Ini soalnya sudah kelompok tiga. Oh, ya. Terus. Nah, kelompok empat. Udah ya tadi ya? Ya. Kelompok lima. Ini. Kelompok lima. Nah, silakan kalian kerjakan di situ di LKPD-nya di bagian kosong kan ada nih. Nah, di sini. Soalnya kan ada. Ah, sini. Ini ya. Nah, silakan dikerjakan. Coba Ibu cek dulu. Kelompok satu mana kelompok satu? Ya, silakan ada terjadi berapa kali perubahan? 3. Sama apa dulu? Transaksi. Oh, terus? Terus? Oke. Berarti ada 3 perubahan. Kelompok 2. Ada berapa perubahan? 3 apa saja? Didelegasikan, Terus? dan direfleksikan. Kelompok 4. Kelompok ketiga ya. Apa? 3. Translasi, refleksi, sama rotasi. Jadi semuanya ada 3 perubahan semuanya ya? Ya. Nggak ada yang 2? Nggak ada. Silakan kerjakan langsung. Nah, itu kan semuanya ya. Karena yang Ibu di sini di dalam asesmen penilaiannya, kritisnya di mana, kemandiriannya mana, ya harus dimunculkan di dalam di dalam kerjasamanya, kritis, kreatif, kemandirian, sama kerjasama. Silakan ya, kalau ada yang ditanyakan boleh. Jangan tanyakan jawabannya. Sejauh ya. Ye. Tapi perubahan di sini, nanti grafiknya gimana? Di sini jadi ini jawaban persamaan ini gambar. Ayo, ya. Yuk.
Ini aku negatif, itu kan bukan lagi. Ya. Ada lagi yang tanya? Bisa? Pak, ini sama. Oh, kelompok dua, sama dua. Ini tulis dulu, soalnya tulis dulu. Ini fungsinya perubahan. Ini gambar. BB. Soalnya kan isi awalnya apa? Gerakan nasi di sini berubah apa? Nanti gambarnya gimana? Siapa lagi? Makanya kayak gini. Ya. Dikerjakannya langsung ke KPD-nya. Ya, nama kelompoknya. Itu berarti terus ini kan Bu ya? Ini apa? Itu masih Yang nomor 12. Sama 12. Terus di setelah itu apa? Di translasi, ini translasi ke bawah. Ini. terus di refreshing sini ya? Gitu. Tapi ini gambar. Oh iya. Ya. Apa? Apa tuh? Ini yang aslinya boleh di belakang. Di belakang aja. Gambar kan ini tanggal 15, soalnya ini digambar dulu dari sini. 7x sampai dikurang 15 gambarnya gimana? Jika kalau secara manual ya kita pakai 7x dikurang 15, jadi pakai tabel dulu. Tabel apa ya, 7x dikurang 3x-nya 0. Ambil aja 4 titik koordinat, tengah-tengah 0. Ini 1, ini 2. Berarti x-nya 7 kali 2, ini 14, dikurang 15. Ini berapa? Ini 14, ini 29, tadi berarti 2,29. Kita ada satu lagi ini untuk gambar ini. Nanti kan ini translasi terjadi apa di sini? Translasi ke kemana? Ke kanan. Berarti ya nanti hasil dari ini buat lagi kayak gini, gambar di sini nanti kelihatan, makanya ini gambar dulu, misalnya nanti gambarnya bisa begini dari hati. Dan ini minnya di sini kan, udah di sini. Misal aku jawaban. Salah ya. Kamu nanti buat tabelnya dulu. Ini ada 5 ya, berarti 0 di tengah, 1, 2,
Itu sama-sama dua. Ini tadi min berapa? Min 29. 7x ya tadi ya? Min 15. 15. Min berapa? Min 29. Nanti min 2. Min 29. Bawah kan? 1 bersihan di sini ya. Terus ini 1 kali 7 min 21 ya. Ini min 1 maaf. Ini min 2 ya. Nah, tarik ta, terus nah, 1 garis, terus garis kedua menghasilkan dulu ini menghasilkan berapa dulu hasilnya sesuai dengan hasil terakhir jadi gambar caranya sama kasih lagi ya. Udah gambarnya mana? Coba yang satu gambar bareng ini coba kesamaannya mana? Pangkat 2. Terus ini terjadi apa? Di translasi sebanyak 5 gitu yang pertama. Translasi ke kanan berarti ya kurang ya. Iya, X kurang 5. X pangkat 2 berarti apa ini? Grafik barunya mana? X persamaan barunya mana? X dikurang 5 pangkat 2. Ini bisa diuraikan nggak? Apa jadi? X pangkat 2 dikurang 25. X pangkat 2 Plus 25. min atau min kan 2 kali X kali min 5. Min 10 X tambah 25 ini ya. Kalau ini bisa diuraikan, tapi kalau grafik mah sampai sini juga bisa. Gitu. Ini hasilnya 7x min 50. nah ini soalnya yang ini Iya, Nah, di translasi ini. harusnya mana itunya tabel itunya ini kan hasilnya kamu gambar ini harusnya tulis dulu soalnya ini juga ibu harusnya salah ini gambar grafiknya gimana. Nah, untuk menggambar grafik secara manual kan perlu tabel nih. Kok ini jika X-nya 0 mana hasil ininya Iya, itu yang berapa? 7x kurangi 50. 7x. Oh, jika X-nya 0, Y-nya berapa? Jika X ini nih 7x berapa? Kurangi 50. 15 dulu yang soal pertama dulu. Nanti syaratnya sama. Ini kan Y. Jika X-nya 0, berarti X-nya tutup kan? Iya, Berarti min min 15. 15. Min 15. Berarti ini 0, min 15. Berada di mana? 15. Terus saya ini jika Y-nya 0. Berarti Y-nya diganti 0. Terus 7x min 15. Ini min 15 sama. 7x. Berarti X-nya pas dibagi 7 kan. Taruhlah 2,3. Berarti nanti 2,3,0. Berarti nanti gambarnya 0,16 ada di bawah. Terus 2,3 berada di sini. Nanti tarik garis. Nah, gitu. Ya, cukup satu gambar aja. Ya, satu gambar. Enggak usah gambar ini. Oh, ini maaf. Ini boleh cara lain. Ini kan soalnya translasi kanan 5. Oke. Tuh, ini betul. Ini yang pertama ya. Terus ini Dilatasi berarti dikali 4 ke sumbu Y. sumbu Y. Berarti Iya, dikali kalikan ya. ya semuanya ya. Iya. 4. 4x min 40x. Kamu masukkannya ke sini. Ke yang ini, yang sebelumnya. Oh, ke Bukan yang awal lagi. sebelumnya. Bukan yang Ini ya ke yang ini ini kan. kan jawabannya X kuadrat.
Ini pakai X kuadrat atuh. Yang ini. Kan ini X kurang 5/2 itu uraiannya X pangkat 2. Kayak gini bukan uraiannya. X Iya. min 5, X min 5. Ah. X. X kali X kuadrat atuh. Oh. Ini X pangkat 2. Terus ke bawahnya benar tak Pak? Ini berarti 4 kuadrat min 40x plus 100. Terus ini tinggal gambarnya. Ini terhadap Kalau gambarnya boleh di koordinatnya. ini refleksi bukan? Iya. Refleksi dari ini. Iya. Iya. Makasih, Bu. Gambarnya ini yang pertama gambarnya ini jika X-nya 0, Y-nya berapa? 0,0 kan? Kalau 0,0 terus baru yang si kalau ini kan nggak ada angka lagi X kuadrat. Jika X kuadrat ditambah jika X-nya 0, Y-nya berapa bebas sih? Nah, ini X kuadrat kan? Jika X-nya 0, ini X. Ini X, ini Y. Jika X-nya 0, 0 tetap kan? Sekarang Y-nya 1 misalnya. Boleh di sini 0, min 1, min 2. Di sini 1, 2. Pokoknya di 4 titik koordinat. Ini kan 0. Ini min 2 pangkat 2 berapa? 4. Ini 1 kuadrat. 1 kuadrat. 2 kuadrat. 4. Ini berarti min 2,4 min 1,4. Udah cukup, masukkan kena gambar. 0,0 ada di sini. Terus min 2,4 kan ini 1, 2. Min 2,4 berarti min 2, 4-nya di atas ya. Nanti di sini. Nah, gitu. Nanti tarik. Oh, tentuin X-nya bebas. X nama udah 4. Sudah. Ada yang sudah cukup gambar, satu gambar aja. Sudah, yang lainnya nanti ada. Satu gambar, satu kalau suku-suku sudah 3-3-nya. Satu translasi. Ada yang udah semua? Satu lagi deh, udah tunggu aja. Ya. Silakan ke depan kita buktikan pakai GeoGebra. Silakan. Memang udah siap? Udah siap? Udah siap? Sampai udah siap? Kita lihat hasil perubahan grafiknya sama persamaannya. Nanti presentasi ke depan, semuanya semua kelompok. Oke. Sekarang ini baru satu titik koordinat yang perlu kita membentuk sebuah garis kan. Ini kan soalnya berbentuk garis ya. Jika Y-nya 0 sama dengan berapa? Berapa? Mana hasilnya? Ini yang artinya siapa yang mau ke depan? Siap-siap. Udah selesai gambar semua. Ini ada yang ada? Coba ayo. Semuanya ke depan. Yuk. Coba yang ke depan. Kamu pilih dulu ya. Ya. Soalnya dulu. Ini isi. Biar semuanya kelihatan. Isi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
menulis sebuah fungsi dengan persamaan fx sama dengan x ditambah 12. Akibatnya itu dari apa? Kan yang pertama itu ditranslasi ke bawah sejauh 4 satuan. Di sini di kotak yang pertama kita diisi dulu pakai persamaannya. Di yang kotak kedua itu kita buat nyari translasinya dulu. Caranya itu kan biasa S. Hasil jadinya itu kan Y sama dengan X ditambah 8. X tambah 8. Ternyata akibat translasi soal pertama akibat ada translasi. Translasinya ke isi dulu. Coba perhatikan dulu. Proses penyelesaiannya sama aja dengan walaupun soalnya beda. Terus hasilnya setelah ditranslasi Itu Y aksen sama dengan X ditambah 8. nah, YX X tambah 8 Pasti ke bawah dengan 4. Yang mas. terus Itu soal yang jawaban. Y aksen. Jadi ya langsung ke bawahnya aja. Ya. Y aksen. Cuma bisa sih. Terus sama dengan X plus 8. ya pakai geometri nanti angka sama. Terus kan yang kotak keduanya itu direfleksi terhadap sumbu Y. Refleksi. Kalau refleksi Y berarti yang berubah apa? X-nya jadi Yang negatif. Jadi Y aksen. Y aksen X tambah 8. X Dengan min X ditambah 8. X tambah 8. Lanjut. 8. Selanjutnya yang ketiga itu kan dirotasi ya 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 searah jarum jam yang dimana hasilnya itu Y triple aksen sama dengan S min 8. Oke. Ya. Perhatikan temannya ya yang lagi presentasi. Jadi bayangan ketiga ya. Aksen X Min 8. Min 8. Oke, sekarang kita lihat pakai GeoGebra nih. Lihat di situ di GeoGebra gambarnya bagaimana. Perhatikan itu. Itu gambar ketika awal belum terjadi perubahan. Ya kan? Gambarnya klik. Pak, perlebarin. Yang tadi tuh. Udah besar. Penumpuk gitu. Itu kelihatan ya tadi kalau diperbesar. Perubahan dari bentuk asal dia 0,12 kemudian jadi 0,8 karena bergeser translasi. Itu ya gambarnya ya. Secara nanti kalau di GeoGebra itu kalau 3 transformasinya berarti ada 3 bentuk warna yang berbeda. Oke. Silakan sudah ya. Jadi perubahannya nanti kelihatan dari perubahan fungsi sama perubahan gambar. Ya. Nah itu tuh. Itu terjadi rotasi kan tadi rotasi apa? Ini Bu. Jadi ada 3 gambar. Gambar perubahan pertama akibat awal sama kira-kira sampai Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya tepuk tangan. Oke, terima kasih. Terus ini tolong dilihat. Kita lihat penerapannya ya. Oke. Sekarang kalian ini tadi kan transformasi kombinasi transformasi. Kita lihat dalam penerapannya di dalam batik. Silakan siapa yang bisa jawab untuk batik dia untuk kelompok berapa yang bisa jawab untuk batik pertama? Kamu pernah lihat batik? Ya. Hari apa yang pakai batik? Ya, itu semuanya pakai konsep transformasi. Ini dilihat dari di buku paket pada sekarang. Ya. Gambar 1 konsep apa? Refleksi. Dari refleksi kemudian gambar kedua ada apa tuh?
bisa dilatasi, refleksi, rotasi. Terus ada gambar ketiga, itu gambar apa ya? Logo siapa? Jadi penerapannya bukan hanya pada gambar batik. Bisa kamu bikin logo. Ini logo Ibnu Akil. Siapa yang bisa jawab? Dia menggunakan konsep apa? Dilatasi. Lihat itu gambarnya dari kecil ke besar. Apalagi selain dilatasi? Refleksi. Gambarnya lihat yang buku bercermin. Nah, bisa ya? Bisa. Oke, berarti pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi ini mohon maaf, ini ada tugas nih, tugas individu sama tugas kelompok. Tugas individunya kerjakan soal LKS halaman 25, nomor 25 sampai dengan 28. Terus kelompok ini juga membuat gambar batik sama logo, terserah batiknya gimana. Tapi di situ dijelaskan harus mengandung apa transformasi. Ya, bisa pahami? Nah, oke. Silakan, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembahasan ini? Silakan, siapa yang bisa? Kesimpulannya dari hadir pembelajaran. Kesimpulan. Silakan langsungkan kesimpulannya apa? Coba kesimpulannya apa? Nah, silakan berdiri. Dari pembelajaran ini kami jadi mengetahui pengertian dasar tentang gabungan dua atau lebih transformasi, orientasi, refleksi, rotasi, dilatasi, yang dilakukan secara berurutan pada suatu objek, serta memahami bagaimana hasil transformasi pertama menjadi input untuk transformasi berikutnya, yang bisa disesuaikan dengan metode pemataan atau matriks untuk menentukan posisi akhir objek setelah serangkaian perubahan. Ya, setuju nggak? Setuju apa yang kesimpulan? Ada lagi yang kesimpulan lain? Silakan. Coba apa yang kalian bisa ungkapkan dari pembahasan ini dari kelompok satu? Kelompok satu mana? Ya, coba apa yang bisa? Apa yang bisa? Satu kata atau dua kata? Apa kelompok lain dulu? Siapa? Ya, silakan. Kelompok mana dulu? Kelompok ini. Kata terakhir dari pembahasan materi. Satu kata, 1, 2, 3. Satu pelajaran kombinasi transformasi fungsi. 1, 2, 3. Menang. Lagi? Ada? Mana lagi? Ayo seperti ini. Ada lagi coba? Ayo, nih kelompok A. 2, 3. Ini mau? Coba ayo. 1, 2, 3. Mantap. Dah. Dah. Sudah. Ya. Itu saja pembahasan hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Sudah. Jadi nanti pembelajaran berikutnya ya, Ibu mengingatkan lagi pembahasan peluang. Ibu tetap akan menaati tugas-tugas kalian yang tadi ya, yang hari ini, nanti besok Ibu akan. Ibu akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.